Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah kita ini. Salam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma Video kan mudah berjalan, saya seksi mudah berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sesuai dengan undangan kita akan mengadakan rangkaian kegiatan untuk sekolah model. Kemarin kita sudah sosialisasi dengan sekolah-sekolah yang pas. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan lanjutan untuk DS. Jadi saya berharap kegiatan pada hari ini selesai pada hari ini. Segala macamnya kita pesan makanan di sini, sholat di sini. Itu pun tergantung pada keseriusan kita semua. Kalau misalnya hari ini bisa selesai sebelum jam 2, itu tergantung kita juga. Nah, hari ini saya berharap selesai karena ini nanti jadi acuan untuk penyusunan FKAS 2017. Jadi kita sudah mulai berbenah karena kita sudah ditunjuk dari sekolah model. Jadi saya berharap kegiatan evaluasi di sekolah kita ini nanti menjadi acuan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran 2017, baik BOS atau BOSDA. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Harapan saya kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, supaya tidak makan waktu yang lama. Dan kegiatan ini pun nanti kita lihat ke depannya. Kalau kira nanti sudah betul-betul mepet untuk membuat laporannya, mungkin dalam minggu depan pun, kalau kira Sabtu depan terlalu lama, Kamis atau Jumat Sabtu nanti anak-anak kita liburkan aja kalau memang laporan itu betul-betul mepet. Tidak apa-apa, kita selesaikan betul. Jadi anak tidak apa-apa kita liburkan, kita kan libur anak dengan alasan. Yang jelas dinas kalau BT dia selalu tahu banyak untuk kegiatan sekolah model ini akan dilaksanakan. Kalau bukan ambil ngajar, ambil membuat, tidak akan selesai. Dalam terbaiknya anak kita liburkan dan buru-buru fokus untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya cukup sekian. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak terlalu lama, bisa selesai. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kegiatan ini diserahkan kepada Bu Siti. Bola semua kita langsung kerja di laptop aja. Nanti perlu catat-catat di laptop.
dibahas dulu. Kegiatan kita ini dalam rangka perbaikan mutu sekolah model. Kenapa kita dijadikan sekolah model? Maksudnya apa? Mungkin yang kemarin itu waktu penjelasan dengan sekolah IPAS sudah tahu. Cuma yang lainnya masih mungkin bertanya-tanya sekolah model itu sebenarnya apa sih? Ya di sini maksudnya sekolah model ini sebagai perpanjangan dari badan akreditasi penjaminan mutu gitu. Jadi menjamin mutu yang biasanya dilakukan oleh eksternal dan luar. Yang biasanya perbaikan sekolah ini kan selama ini diperbaikan melalui penilaian dari luar, seperti adanya penilaian dari yang kemarin terakhir dilaksanakan dari Badan Akreditasi Nasional, atau mungkin dari pemerintah daerah atau dari provinsi. Itu perbaikan supaya kita ini ada perbaikan, tapi yang melakukan perbaikan awalnya penilaian dari luar. Nah sekarang kita ini memperbaiki diri sendiri dulu melalui di sini. Jadi makanya dijadikan model ini maksudnya supaya menjadi contoh bagi sekolah lain. Jadi kita ini terapkan mereka punya program untuk perbaikan mutu internal. Jadi internal dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi kita ini harus mandiri, harus bisa memperbaiki mutu secara sendiri. Jadi pertanggungjawaban kita sebagai guru, sebagai warga sekolah, pendidik, dan pendidikan, baik dari siswanya juga untuk memperbaiki diri ini. Jadi mutu kita harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Ya kita intervensi sendiri, kita sendiri dulu. Nah kemudian di sini apapun ada pun kegiatannya, tahapan yang akan kita lakukan dalam rangka memperbaiki diri ini dalam meningkatkan mutu. Pertama di sini kita tidak membahas perkenalan, tidak harus isu-isu standar nasional pendidikan, tidak. Kemudian kita mulai dari pemetaan mutu di sini. Ini pemetaan mutu satuan pendidikan. Teteh, bentar dulu, bertanya. Apa? Jadi kita kan nih perbaikan itu, tapi yang menilainya itu tetap orang bagian akreditasi. Enggak, jadi gini, kita menilai diri kita sendiri, Ya. kan sudah ada standar, Ya. standar yang ditetapkan SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang mana standar nasional yang minimal yang harus kita tempuh, yang kita harus penuhi itu, yang 8 standar, yang standar 1 standar tentang distribusi, yang kedua proses, itu kan sudah nasional tuh. Nah itu minimal, standar minimal. Nah yang minimal itu kita capai dulu. Nah makanya kita nanti tolak ukurnya atau patokan ini kita merujuk pada yang standar ini, yang 8 standar ini. Makanya kenapa masing-masing standar harus bawa ini, karena kita evaluasinya melalui standar masing-masing. Karena ada instrumen, ada indikator, alat ukurnya sudah jelas, indikator artinya kan. Seperti di sini. Di sini standar pendidik dan tenaga pendidikan, guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4. Nah itu kan kita introspeksi nih ke dalam diri kita ini, apakah benar nih di sekolah ini gurunya sudah kalau guru mungkin S1 minimal di 4 gitu kan. Nah itu kalau misalkan belum, apa harus kita lakukan? Yang jelas introspeksi dulu, kita evaluasi diri dulu, evadir dulu. Gitu, evaluasi dari sekolah. Nah itu jadi makanya masing-masing standar harus ada, karena itulah indikatornya, alat ukur apakah kita ini sudah mencapai belum. Nah itu kalau misalnya memang belum ya kita penuhi. Kalau sudah terpenuhi kemudian kita boleh menambahkan atau meningkatkan standar baru sesuai yang sudah yang minimal saja sudah terpenuhi, yang apa kita buat standar baru pada ini nanti gitu. Setelah evaluasi, setelah audit itu baru kita menentukan standar baru. Nah, yang penting sekarang kita perbaikan ini dulu, pemetaan mutu dulu dalam pendidikan melalui standar masing-masing. Artinya kita evaluasi diri, kemudian lihat standarnya, ada instrumen di situ. Nah instrumen itu sudah terpenuhi belum? Ya seperti halnya di sini, kita terletak ini. Contohnya kita lihat ini. Nah ini pemetaan mutu. Nah penyusunan instrumen kita nggak usah nyusun lagi karena sudah ada ya, dan masing-masing sudah punya. Nah, kemudian dilihat di sini seperti halnya ini standar isi misalkan ini. Jelas nggak ibu? Bapak?
Standar isi memiliki perilaku mencerminkan sikap orang beriman. Ada di standar isi, lihat coba standar